Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT1PC Putra Tbk atau bisa disingkat dengan kode emitennya itu PC. Perdagangan besar untuk bahan e-pasting dan printing seperti banner, display, tinta, dan PFC board. Nah, ini adalah perusahaan yaitu printer teman-teman, percetakan. Nah, kita sudah tahu ya, ini adalah perusahaan percetakan. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Kegiatan usaha perusahaan berdasarkan anggaran dasar adalah di bidang perdagangan besar bahan dan bahan kimia. Yang kedua, perdagangan besar produk lainnya. Dan yang ketiganya, perdagangan besar barang lainnya dari tekstil. Namun kegiatan usaha yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah perdagangan besar untuk bahan e-pasting, yaitu periklanan dan printing seperti banner, display, tinta, dan PFC board. Sistem percetakan digital adalah perangkat yang dirancang untuk menawarkan produk akhir berkualitas tinggi dibandingkan dengan metode offset. Percetakan digital memberikan solusi paling terjangkau untuk materi pemasaran khususnya seperti kartu nama, surat, banner, dan banyak lagi dibandingkan dengan metode tradisional. Selain itu, percetakan digital memperpendek siklus produksi dan sebagai hasilnya menghasilkan produk akhir lebih cepat. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku percetakan digital, perusahaan melakukan impor produk dari beberapa pabrikan berasal dari Cina. Perusahaan memiliki dan menguasai 11 gudang penyimpanan seluas 9.354 meter persegi yang terletak di Surabaya, 5 gudang dan Bekasi 1 gudang, serta 5 gudang yang disewa oleh perusahaan yang terletak di Surabaya. Sedangkan sebagai sarana logistik, perusahaan mengoperasikan 13 mobil truk bagi sarana pengiriman produk ke distributor. Nah, untuk alamat emiten ini yaitu di Jalan Greges Jaya 2, Blok B19, Kecamatan Asem Lowo, Kelurahan Tambak Sari Roso, Kota Surabaya, Jawa Timur 60184. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://1pcputra.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini dia teman-teman contoh produknya. Ini tinta, ada juga banner teman-teman. Nah, ini juga ada juga papan yang jualan itu. Nah, ini dia produk kami. Nah, mungkin kita pernah temuin pada saat percetakan ya teman-temannya. Nah, itulah adalah produknya teman-teman itu. Seperti banner dan lain-lain. Nah, ini dia. Ini ada tiang bannernya. Tinta juga mungkin pernah beli tinta ting X bannernya, PFC boardnya nih. Dan ini juga teman-teman produknya itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 615 juta lembar saham dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga pernah rentang dari 110 sampai 120. Dana diperoleh sekitar 67 miliar sampai 73 miliar. Untuk penahan awal yaitu di tanggal 29 Januari sampai 5 Januari tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 21 Februari sampai 27 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 27 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia yaitu di tanggal 29 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya yaitu SF, Surya Fajar Sekuritas, masuk ke papan pengembangan. Nah, itu dia teman-teman. Nah, kita sudah lama nggak lihat nama itu SF ya teman-temannya, ngawal IPO lagi sejak terakhir yaitu Haja. Nah, mari kita lihat nanti ya teman-temannya untuk terikutnya. Oke, kita masuk ke rencana penggunaan dana. Yang pertama, sekitar 3,49% akan digunakan untuk pembelian armada pengangkutan berupa 1 unit mobil Hino atau Ranger RR 280 JW Euro 4 dan 3 unit mobil Hino Duto 136 HDX 6.8 Euro 4 yang akan dilakukan dengan pihak ketiga dan direncanakan akan dilakukan pada kuartal kedua tahun 2024. Yang kedua, sisanya akan digunakan untuk modal kerja yaitu untuk pembelian barang dagang berupa banner, mengingat kebutuhan banner yang meningkatkan dan merupakan kontribusi terbesar dari penjualan perusahaan ini. Itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektusnya itu tentang nama itu rencana penggunaan dana ini. Ini adalah ringkasan saja ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya itu 25 per saham. Nah, kita lihat ya, ada David, ada Palel, ada Robert, masyarakat dan karyawan yaitu program SA. Nah, jadi untuk jumlah modal ditetapkan dari stok penuh ke BI nanti sekitar 3 miliar teman-teman. Itu lembar saham itu. Oke, kita lanjut lagi yaitu pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahan umum perdana saham ini.
Nah, tidak terdapat pihak yang mendapat saham baru 6 bulan sebelum penyataan pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk dialihkan sesuai dengan OJK nomor 25 tahun 2017. Pemegang saham pengendali yaitu David Dwi Putra menyatakan bahwa tidak akan melepaskan pengendalian perusahaan dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 17 Oktober tahun 2022. Nah, tidak terdapat juga untuk saham Australia, saham perusahaan berdiri. Nah, tidak terdapat persetujuan dan pernyataan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan rencana penahanan umum perdana saham yang dilakukan oleh perusahaan ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih hanya Pak David saja yang di lock up atau dikasih pembatasan tidak boleh mengalihkan sahamnya. Sedangkan si Palel Robert ini boleh teman-teman. Dia tidak ada nama itu perjanjian teman-teman. Tidak ada nama itu ikatan untuk pengalihan sahamnya. Artinya kedua ini bisa saja nanti di market dia bisa jualan teman-teman. Ya, semoga saja enggak sih. Masa di hari pertama langsung jualan? Enggak mungkin itu. Ya masa kalau dia nama itu jualan ya nama itu exit plan itu namanya itu. Ya, semoga saja enggak ya. Hanya Pak David saja yang nama itu dikasih pembatasannya dan juga tidak mau mengalihkan sahamnya selama 12 bulan itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke hubungan kepemilikan, pengurusan dan pengawasan perusahaan ini. Nah, ternyata hanya 3 saja ya teman-temannya. Si David, si Palel, dan Robert. Nah, ini dia PT1 PC. Nah, jadi untuk pengendali yang paling banyak adalah si David Dwi Putra nih. Nah, itu yang paling banyak ya teman-temannya karena dia memegang paling banyak untuk pemegang sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke manajemen dan pengawasan perusahaan ini. Nah, kenapa saya bahas? Ada yang menarik ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih untuk komisaris utamanya kalau menariknya Pak Robert ini ya teman-temannya. Karena dia tidak ada yang memegang PT ini ya teman-teman, TBK ya. Nah, tapi kalau saya lihat yang satu ini, nah, komisaris impedennya, nah, si Pak Budi ini lumayan menarik teman-teman. Nah, karena dia ada memegang PT nilai aset teman-teman, komisaris impedennya. Dan juga ada juga ini ya untuk perusahaan ini juga. Terus juga kita lihat ada juga PT Dana Bata Luhur Tbk. Nah, dan juga banyak yang megang nih teman-teman. Ini yang menarik sih menurut saya sih teman-teman. Dan pertanyaan saya cuma satu, kenapa nggak pakai si nilai aja ngawal IPO ini untuk PC ini? Nah, kenapa dipilih SF? Nah, ini saya nggak tahu ya teman-temannya. Padahal si Pak Budi ini, Urip Budi ini, dia ada komisarisnya di PT Nilai Aset Sekuritas Indonesia ini. Itu dia teman-teman. Nah, harusnya sih dia bisa oper ke nilai aja teman-teman dibandingkan Surya Pajal ini itu untuk nama tuh penjamin emisi efeknya atau pengawal sahamnya itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini David Dwi Putra ya. Kalau kita sih nggak tahu istimewa juga ya teman-temannya untuk nama tuh pengalaman pekerjanya dan juga si Palel juga ya. Nah, jadi rata-rata yang pemegangnya ini adalah direkturnya juga dan komisaris juga ya teman-temannya yang pemegang sahamnya itu. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya. Kita lihat di tahun 2020. Nah, kalau kita lihat sih untuk total aset lancarnya dari tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami penurunan, tapi di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi. Nah, di tahun 2023 meningkat sangat drastis itu. Untuk total aset tidak lancar kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Nah, jadi untuk total asetnya kalau kita lihat dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan untuk total asetnya. Oke, kita lihat untuk total liabilitas jangka pendeknya. Untuk di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 meningkat lagi utangnya. Nah, di tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat drastis itu. Nah, untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih nyata dia menurunnya dari tahun ke tahun. Nah, sangat bagus ini teman-temannya. Nah, tapi di tahun 2023 nih mengalami peningkatan lagi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk total hutangnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan itu. Meskipun di tahun 2021 itu mengalami penurunan yang sangat drastis dibandingkan di tahun 2020 itu. Jadi, untuk total ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut ke laporan laba rugi dan penghasilan kompresif lainnya. Nah, kita lihat langsung saja yaitu penjualannya. Di tahun 2020 ke tahun 2021 ternyata mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2022 nih lumayan tinggi meningkatnya, artinya naik 100%. Nah, coba dibandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023, meningkatnya itu sangat drastis. Nah, apalagi di tahun 2003 nih banyak sekali mencetak teman-teman. Cetak banner pastinya cetak untuk caleg ya teman-temannya biasa itu.
Nah, kita langsung saja ya teman-temannya, kita lihat nama tuh laba tahun berjalannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Nah, di tahun 2022 nyata meningkatnya itu sangat drastis ya, hampir 150% itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk di tahun 2022 ke tahun 2023 di bulan Agustus, kalau kita lihat sih nyata meningkat 100% ya teman-temannya, itu lumayan juga sih untuk laba bersihnya ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke analisa hasil keuangannya. Nah, mungkin kita sudah tahu ya teman-temannya, dari tahun ke tahun pastinya mengalami peningkatan semua. Nah, kita lihat saja untuk pertumbuhannya, untuk penjualannya aja di tahun 2020 ke tahun 2021 lumayan juga sih teman-teman, meskipun agak menurunnya. Nah, di tahun 2022 lumayan juga sih agak menurun. Nah, tapi di tahun 2022 ke tahun 2023 di bulan Agustus dia agak sedikit menurunnya dibandingkan di tahun 2022. Ya, mungkin dibandingkan ke tahun sebelumnya kan berbeda lagi itu teman-teman itu. Nah, untuk laba tahun berjalannya kita sudah tahu ya, meningkatnya itu sangat drastis itu dia. Nah, teman-teman bisa cek di sini saja untuk nama tuh analisa rasio keuangannya itu. Oke, kita lanjut lagi ke kebijakan dividen teman-teman. Setelah penahanan umum perdana saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen perusahaan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perusahaan dalam jumlah sebanyaknya 25% atas laba tahun berjalan perusahaan. Berdasarkan pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas perusahaan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal, dan rencana investasi perusahaan di masa yang akan datang, dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan kewajiban lainnya. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa baca di Prospektus di bab 10 itu. Dan juga saya lihat ternyata dia sudah bagi dividen di tahun 2023 ya, tahun buku 2022 teman-teman. Nah, kemungkinan untuk di tahun 2023 ini baru bagi dividen lagi itu. Nah, lumayan juga sih dia bagi dividen ya, karena pemegangnya saja sangat sedikit teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy PC untuk di tahun 2022 untuk rentang harga di 110 dan 120. Untuk PVP-nya di 110 yaitu 3,65 kali, untuk di 120 yaitu 3,98 kali. Untuk pelnya di 110 yaitu 16,57 kali, untuk di 120 yaitu 18,07 kali. Untuk BP sama rentang harganya 30,11, untuk delnya juga sama rentang harganya 77,05%, untuk E juga sama 22,05%, untuk EPS 6,66. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 3 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 92,6 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2022 yaitu 20,4 miliar. Untuk total hutang yaitu 71,3 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 338 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 369 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy PC ini lumayan menarik ya teman-temannya. Tidak terlalu mahal juga untuk policy-nya ini teman-teman itu. Oke, coba kita lihat di tahun 2023 teman-teman, jika disetahunkan yang untuk laba bersihnya. Untuk rentang harganya sama ya teman-temannya. Untuk PVP-nya di 110 yaitu 3,18 kali, untuk di 120 yaitu 3,47 kali. Untuk pelnya di 110 yaitu 11,06 kali, untuk di 120 yaitu 12,07 kali. Untuk BP sama rentang harganya 34,61, untuk delnya juga sama 116,04%, untuk lainnya 28,73%. Untuk EPS 9,95. Untuk jumlah saham di stok penuh ada 3 miliar. Untuk ekuitas yaitu 106,4 miliar. Untuk laba bersih yaitu 30,5 miliar jika disetahunkan di tahun 2023. Untuk total hutang yaitu 123,5 miliar. Untuk market cap di 110 yaitu 338 miliar. Untuk market cap di 120 yaitu 369 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2023. Kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini lumayan menarik ya dibanding tahun 2022 ini teman-teman itu. Nah, jadi kita tahu ya untuk policy di tahun 2023 ini menarik banget teman-teman itu. Oke, kita masuk kesimpulan teman-teman. Yang pertama, kinerja perusahaan saham PC dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatan. Nah, pastinya percetakan mengalami peningkatan terus ya teman-temannya, apalagi pada saat mau pemilu ini teman-teman. Pastinya banyak sekali caleg mau cetak banner dia teman-teman. Itu dia, pastinya percetakan lami banget ini teman-teman itu. Yang kedua, tujuan penggunaan dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham PC adalah SF. Nah, terakhir bahwa papan aktualisasi ditutup 3 kali ala. Dan kita lihat histori papan pengembangan banyak tutup ala lock. Mari kita lihat dulu untuk trik ikut surya pajak sekuritas SF ini. Nah, kalau kita lihat sih untuk TB 1 kali ala,
PGGO kita lihat sih di tahun 2020 alat semua. Untuk di tahun 2021 hanya WMPP saja yaitu minus. Untuk di tahun 2022 hanya PTNT aja 10% ya teman-teman. Nah, kalau yang lainnya alat semua ya teman-temannya itu. Nah, kalau kita lihat sih yang single aja yaitu call bisa 8 kali ala, unique 1 kali ala teman-teman. Nah, itu. Jadi kalau ada single bisa dia berapa kali ala ya teman-teman itu. Untuk di tahun 2023 kalau kita lihat sih untuk di papan akalisasi dia 3 kali LB teman-teman. Nah, untuk di papan pengembangan untuk tahun aja 31%. Nah, untuk haji aja 3 kali ala di papan akalisasi teman-teman itu. Nah, ini walan semua ya teman-temannya. Nah, sedangkan untuk PC ini nggak memberikan walan ya teman-teman itu. Nah, jadi untuk di tahun 2003 kurang menarik ya teman-temannya. Tapi di tahun sebelumnya menarik banget teman-temannya. Dia bisa berapa kali ala. Apakah nanti untuk SF ini di tahun 2024 nih akan membalikan seperti tahun sebelumnya teman-teman, bisa membuat ala dia teman-teman berjilid. Mari kita lihat pada saat market nanti teman-teman, itu dia. Yang keempat, IPO saham PC tergolong lumayan murah valuasinya, tapi untuk saham tentang percetakan masih kurang menarik untuk invest menurut saya teman-teman, meskipun dia sering mencetak laba teman-teman itu. Yang mungkin saya akan pilih saham-saham yang berfundamental lebih bagus lagi teman-teman, ya yang terjamin untuk nama itu kedepannya teman-teman itu. Mungkin untuk jangka pendek untuk momentum lebih cocok sih untuk PC ini itu. Yang kelima, coba ada awalnya teman-teman, pasti tambah menarik lagi ini. Nah, dan juga kita bisa tambah tebal kantong kita teman-teman kalau ada walanya nih teman-teman. SF ini biasa sih lumayan juga sih walanya mainnya teman-teman itu. Nah, semoga saja untuk underweighted SF ini sendirian bawahnya pasti akan menarik teman-teman, dan tidak ada tambahan underweighted, cukup SF saja. Nah, kalau misalkan ada tambahan underweighted pastinya kurang menarik ini teman-teman itu. SF aja sendirian sudah cukup ini teman-teman, pastinya menarik itu. Yang keenam, IPO saham PC lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, IPC. Yang penting cuan, itu aja teman-teman. Ya, mungkin misalkan dia nggak kalah, kita lihat dulu pergerakannya nggak kuat banget, ya sudah kita lepas saja. Dan juga untuk PC ini kalau kita lihat sih seperti terakhir ya teman-temannya untuk Februari di tahun 2024 ini, karena dia di 29 Februari teman-teman. Nah, kemungkinan kalau tidak ngaret atau tidak mundur jadwalnya, bisa saja nih terakhir nih teman-teman, dia IPO di bulan Februari teman-teman. Nggak tahu kalau ada tambahan lagi IPO yang akan datang teman-teman, kita lihat saja nanti. Kalau misalkan dia sendirian, IPO yang pastinya menarik untuk PC ini, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham PC ini. Gimana teman-teman? Menarik? Karena SF sudah lama banget ya nggak ngawal, seperti ini pastinya lebih menarik lagi nih teman-teman, itu dia. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.